Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang perspektif golden rule. Bagaimana zaman keemasan itu sesungguhnya untuk kaum pekerja, untuk kaum buruh, di mana harapan kaum pekerja buruh itu adalah yang pertama kepastian kerja. Kerja itu terus menerus, tidak dikacaukan dengan praktek-praktek jahat, kontrak yang tidak pada tempatnya, kemudian mendudukkan pekerja itu hanyalah sebuah alat yang seperti nggak berguna. Ketika dibutuhkan mereka dicari, ketika sudah nggak dibutuhkan dibuang, disia-siakan begitu saja. Yang kedua adalah kepastian penghasilan. Yang ketiga adalah kepastian jaminan sosial. Begitu pula pengusaha, para pemodal itu juga mempunyai perspektif atau keinginan yang terjamin usahanya, kepastian berusaha, kepastian keamanan. Kalau nggak aman, mereka tidak akan mau tentunya menginvestasikan dananya. Kepastian hukum, di mana pengusaha tidak menginginkan terjadi ketidakpastian dalam proses hukum yang seperti kita tahu hukum-hukum itu dijadikan alat industri. Mereka bisa dengan hukum itu memeras-meras siapapun, pengusaha maupun pekerja. Dalam hubungan industrial, kedudukan pekerja dan pengusaha itu seperti mata uang, di mana pengusaha itu menempatkan dananya dan mereka hanya memegang surat-surat berharga yang namanya saham dan catatan pembukuan keluar masuknya administrasi usahanya. Begitu juga pekerja ketika menggabungkan diri di suatu usaha menjadi pekerja, menjadi karyawan, menjadi buruh, bisa mereka menjadi direktur, manajer, atau mandor, atau operator. Itu hanyalah sebuah kondisi struktur tatanan manajemen saja. Tapi mereka berharap yang sama, yaitu memperoleh satu kepastian untuk menjamin ketenangan yang namanya kesejahteraan. Sejahtera itu sesungguhnya adalah suatu kebahagiaan. Ketika suatu pekerja sudah bahagia di tempat kerjanya, maka itulah tanda-tanda sejahtera. Ketika pengusaha itu terus mengembangkan usahanya, maka disitulah jaminan-jaminan itu mereka rasakan, ada jaminan kepastian tadi. Maka sesungguhnya keduanya menjadi pemilik bersama, di mana para pekerja itu adalah bagian dari tanggungan perusahaan, dan perusahaan pun bagian dari tanggung jawab pekerja untuk bisa membuktikan cita-cita yang diinginkan didirikannya oleh perusahaan itu, sehingga merekrut para pekerja-pekerja itu untuk dipekerjakan. Maka ketika ini disadari, terutama oleh penguasa, oleh pemerintah, itu adalah bagian yang harus disyukuri, karena sistem ini sudah diletakkan melalui konstitusi-konstitusi,
di mana konstitusi peraturan itu adalah peraturan yang mengatur tentang perusahaan, peraturan yang mengatur tentang kedudukan orang-orang dalam perusahaan yang namanya pekerja buruh itu, sehingga ada standar norma-norma ketenaga kerjaan. Maka nilai-nilai standar itu ditetapkan oleh aturan-aturan itu. Yang pertama tentunya yang harus dijamin adalah sebuah kepastian kerja, kepastian penghasilan. Penghasilan pun dibatasi limitasi bawahnya. Jangan sampai pekerja itu hidup di dalam posisi standar bawah yang sehingga nanti mengganggu kinerja produktivitasnya. Begitu juga jaminan sosial, di mana bagian-bagian itu adalah bagian-bagian risiko yang harus dibayar oleh perusahaan. Tanpa ada pengecualian, itu perusahaan baru memulai atau melanjutkan atau berkelanjutan dan seterusnya. Untung maupun rugi itu tidak menjadi pengecualian, karena itu sebuah kewajiban. Maka ketika sebuah dana investasi ditempatkan di satu perusahaan menjadi aset-aset infrastruktur, diberikan tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan-peralatan, segala sesuatunya dibiayai. Tentunya para pemilik modal, pemilik uang itu pun berharap itu semuanya bisa kembali dengan nilai lebih, yang namanya profit, yang namanya keuntungan, di mana sudah diatur cara penerimanya itu berupa dividen bagi para pengusaha di dalam sistem korporasi atau PT Persero, perusahaan terbatas itu. Bagi pekerja sendiri, hidupnya itu ditanggung, jadi tanggung jawab perusahaan yang namanya utang perusahaan. Liabilitas itu menjadi ekuitas, utang yang harus terus dibayar pada saat jatuh tempo, pada saat pekerja harus menerima gaji, pada saat pekerja mengalami risiko-risiko sosial, sakit, kecelakaan, meninggal dunia, masuk hari tua. Begitu juga ketika perusahaan ini pun harus mengalami nasib yang fatal ketika tidak bisa melanjutkan usahanya, yang dinamakan pailit karena tidak bisa membayar utang. Utang itu sudah jatuh tempo, maka jatuh tempo pula utang-utang terhadap para pekerja secara istimewa. Itu pekerja dalam posisi sebagai kreditur. Maka ini membuktikan bahwa pekerja dalam kedudukan perusahaan, di dalam perusahaan pekerja itu adalah juga bagian pemilik. Dia adalah sebagai kreditur istimewa, privilege. Maka ini harus disadari bersama-sama dalam konsep asas-asas, yaitu dalam tridharma pengabdian, rumangsa melu handarbeni, rumangsa melu hang rungkepi, mulat sarira hang rasa wani. Merasa ikut memiliki karena nasibnya sudah disandarkan ke satu perusahaan itu dan menjadi harapan para pemilik modal bahwa ini harus sukses dan berhasil. Mulat sarira hang rasa wani, itu harus berani mengevaluasi, sama-sama menerima kritik, menerima saran, dan menerima pertimbangan. Rumangsa melu hangrungkepi situasi apapun, pekerja itu harus membela dengan sepenuh hati atas keberhasilan, kemajuan perusahaan tempat kerja. Begitu juga para pemegang saham
itu juga terikat dengan tridharma tadi. Rumangsa melu handarbeni, rumangsa melu hangrungkepi, mulacarira hangrasa wani. Tidak dengan mudah memperjualbeli surat berharganya yang namanya saham. Karena kedua-duanya bisa berpotensi bebas memilih, bebas berusaha, bebas bekerja. Pengusaha juga bebas memilih mau memindah-mindahkan modal usahanya, atau pekerja juga seperti itu, dapat bebas memilih berpindah-pindah pekerjaan yang dia suka. Tapi itu semuanya tidak diharapkan oleh siapapun, karena semuanya harus berkomitmen, karena begitu sudah dijalankan perusahaan bersama, maka mereka harus berjuang bersama-sama. Maka ketika perspektif golden rule itu menjadi pemahaman dan harapan bersama, maka teori yang harus dikembangkan adalah membagi nilai tambah, productivity gain sharing. Ketika value yang diperjuangkan itu menjadikan kenyataan, maka harus dibagi. Jadi harus ingat bagaimana berbagi supaya pekerja yang ada di sana, dari mulai yang jabatan tertinggi sampai yang terendah, itu menikmati kebersamaan yang dimana konsep hubungan industrial tridharma tadi. Rumangsa melu handarbeni, rumangsa anggrungkepi, mulacarira hangrasa. Salam rahayu.